Seperti hari ini misalnya, banyak alumni-alumni, Bang Akbar juga kan alumni Demokrat, habis itu alumni Hanura, hampir sama lah jalan kita. Siapa tuh kemudian kesini juga kan bisa aja. Nah, maksudnya apa nih sebenarnya? Sekalian ngajak gitu. Pemilu 2024 saya pastikan akan sangat riuh, akan sangat berwarna. Selain partai-partai lama yang terus-menerus melakukan mengkonsolidasikan diri, bahkan sudah berbicara tentang siapa presiden dan calon presidennya. Bahkan barangkali sudah ada partai-partai lama yang menyiapkan kabinet. Sah-sah saja, bagus-bagus saja. Tetapi pada segmen yang sebelahnya lagi, partai-partai baru menggeliat. Podcast ini telah menghadirkan 4 partai politik baru. Hari ini, saya kedatangan sahabat lama saya. Saya memang harus memberi tempat, sebab sejujurnya orang-orang yang ada di partai ini, saya kenal semuanya. Sangat akrab bahkan. Partai itu bernama Partai Kebangkitan Nusantara. Dan di sini hadir ketua umumnya, Gede Pasek Suardika. Bro. Siap. Selamat datang di kedua kalinya Anda hadir. Dua kali. Dua kali bikin huru-hara. Agar kemudian diskusi kita menjadi hidup, saya hadirkan seorang pengamat politik, Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar. Kang Ujang, selamat datang di tempat kita. Siap, Bang Akbar Faisal. Ya. Terima kasih ini undangannya. Ya. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini dalam hitung-hitungan saya akan sedikit berbeda dibanding beberapa partai politik yang baru. Coba ditampilkan partai politik yang baru. Ini teman-teman sekalian, sebelum kita diskusi saya tampilkan ya. Ini hasil survei salah satu lembaga, sumbernya Litbang Kompas ya, kami tulis di situ. Ini popularitas partai-partai baru yang ada. Partainya Pak Pasek itu memang belum ada angkanya karena survei ini dilakukan pada saat Anda belum. Iya kan baru berapa hari. Iya. 28 ya? Tanggal 28 Oktober. 28 belum Oktober. ada seminggu. Berapa hari yang lalu ya? Sekitar 5 hari yang 5 lalu hari ya? yang lalu. Jadi 5 hari dari sekarang ya? Akbar Faisal Unsensor itu memberikan tempat ya yang pertama ya kepada Anda ya? Ya. Gitu. Nah ini kira-kira teman-teman. Kepada pimpinan partai yang lain saya bilang juga jangan terlalu galau membaca atau melihat survei ini. Biasalah sebuah survei. Hari ini membuat kita kaget tapi biasa itu bisa berubah. Tergantung bagaimana teman-teman mengkonsolidasikan diri. Ya. Saya kembali ke Partai Kebangkitan Nusantara. Sebelum saya berbicara tentang Kebangkitan Nusantara, Anda bikin ribut loh ini. Selama seminggu Anda bikin ribut loh. Bikin meriah. Bukan bikin ribut. Kenapa Anda mundur sebagai sekjen Partai Hanura? Sekjen loh. Iya. Kan nggak apa-apa. Dulu juga ketua komisi 3 kita diganti juga santai-santai aja. Jadi memandang jabatan tuh nggak usah terlalu inilah. Kayaknya kamu masih galau dulu diganti tengah jalan. Enggak. Enggak. Artinya ini biasa aja soal jabatan. Jadi kalau misalnya sekjen, orang mengatakan tuh vital, strategis ya memang iya. Tapi kita juga memikirkan hal yang lebih vital dan strategis untuk bangsa juga. Jadi saya melihat dan desakan teman-teman juga ada hal yang harus kita bangun dari nol dengan kultur spirit yang baru. Ya, itulah kemudian mendorong untuk memilih meninggalkan zona yang lebih nyaman ke zona babat alas lagi. Ya udah kita babat alas lagi, ulang lah. Tapi kan bro, kamu kan sekjen. Iya.
Orang kedua, bahkan barangkali dalam banyak case di partai-partai, sekjen itu yang mengendalikan keadaan. Kan ketua umum tinggal tanda tangan doang. Tapi kan seluruhnya di tangan sekjen. Lah ini kok kamu mundur, ini gimana ceritanya? Tambah lagi, di Hanura itu ada 807 anggota DPRD. Dan itu terbesar di antara seluruh partai politik non-parlemen. Non-parlemen. Ya, karena Perindo sekitar 450, bahkan PSI hanya 72. Jadi walaupun survei-survei tinggi, tapi di Hanura itu justru paling besar dia. Dia selisih sedikit dengan P3. P3 sekitar 160-an kalau nggak salah. Jadi kalau toh kemarin seperti itu, sebenarnya Hanura masih potensi untuk rebound sangat bisa. Dan saya yakin dengan konsolidasi yang baru nanti masih potensi itu ada. Hanya kan sekarang politik itu kan pilihan. Pilihan untuk melanjutkan ide gagasan yang memang ingin kita perjuangkan. Dan saya melihat tidak ada cara yang lebih manis dibandingkan membuat sesuatu yang baru untuk mempersiapkan tokoh baru yang nanti bisa ada di dalamnya gitu. Tahan dulu sampai di situ. Kalau gitu. Tahan dulu, saya tahu Ya, arahnya kemana gitu. Saya nggak kemana-mana, situ aja mau mengarahkan. Tahan dulu sampai di situ. Tapi kan begini bro, saya kan juga mantan orang Hanura. Ya, alumni ya. Alumni, saya nanti, tahu. Nanti kita bisa temu alumni di PKN nanti. Ini malah diarahkan kayak gini, pusing juga. Oh kita langsung closing aja kan. Jadi insya Allah saya tahu problemnya. Ya. Tapi kan pada akhirnya kan kita pengen tahu juga bagaimana, tidak enak kalau saya gunakan kata nasib Hanura. Saya lebih baik menggunakan kata, terus bagaimana dengan organisasi ini sendiri? Anda sendiri sudah ngomong loh, ada 800 sekian anggota DPR. Tidakkah itu membuat Partai Hanura yang sejujurnya kalau kita mau ngomong apa adanya, sudah babak belur untuk kemudian semakin jauh berjalan ke belakang? Jujur ya, saya punya kedekatan yang emosional dengan teman-teman daerah ya. Itu yang dari bulan Juli itu membuat saya nimbang terus itu antara rasa hubungan kemanusiaan yang sangat dekat ya dengan teman-teman daerah dengan keinginan untuk melakukan memaksimalkan ide gagasan yang memang kita usahakan tapi belum bisa maksimal di Hanura. Kan terlalu banyak orang punya ide gagasan. Sementara kita sudah punya mainstream ide gagasan kebangsaan yang ingin kita dorong. Dan itu selalu kurang mendapat tempat. Tetapi hubungan saya dengan teman-teman di daerah sangat dekat. Gitu. Sehingga itu membuat kita timbang-timbang dan ketika saya mundur pun saya sudah sempat Zoom dulu dengan teman-teman ketua DPD, pamit dengan baik. Kepada Pak Ketua Umum juga, Pak Oso, saya ketemu, menyampaikan secara lisan juga. Walaupun beliau memang meminta saya untuk tidak mundur dulu. Tapi kan kembali pada posisi politik itu pilihan. Kita harus berani memilih. Udahlah, jangan terlalu menikmati zona nyaman. Lebih baik, mana mimpimu jadi politisi? Udah, saya lebih mengikuti itu. Mimpi saya ya bagaimana ide gagasan-gagasan kebangsaan kita yang selama ini belum maksimal, itu mau kita maksimalkan. Dan teman-teman ketika berkumpul meminta saya jadi kapten kesebelasannya. Saya nggak menganggap diri saya sebagai ketua umum seperti halnya ketua umum yang lain berpikir ketua umum merangkap owner, merangkap pemegang saham mayoritas. Tidak. Saya lebih memilih partai ini sebagai sebuah ibarat klub sepak bola yang kemudian oleh teman-teman, oleh semuanya, saya disuruh jadi kapten kesebelasan. Oke, cukup tentang Hanuranya. Karena saya undang Anda ke sini sebenarnya tidak bicara tentang itu. Ya. Cuma ya saya pengen nakal aja sih. Tahu, nostalgia ya. Situ nostalgia saya yang dikorek. Kita langsung tiba pada Partai Kebangkitan Nusantara. Saya langsung saja deh pada pertanyaan yang paling utama. Ya. Apakah habis benar? itu closing ya? Hah? Udah utama closing berarti? Kita masih punya waktu beberapa lama. Apakah benar bahwa ini adalah partainya Anas Urbaningrum? Yang bisa jawab, yang saya jawab adalah ini adalah partainya yang dibangun oleh teman-temannya Anas Urbaningrum. Itu jawabannya. Ini partai yang dibangun, dirancang, digagas, dan diperjuangkan oleh teman-temannya Mas Anas Urbaningrum. Pemirsa, saya harus mempertanyakan pertanyaan ini karena saya banyak mendengar informasi. Pak sahabat saya ini, Pak Sek Suardike,
adalah seorang loyalisnya Anas sekaligus juga sebenarnya pengacaranya Anas. Saya akan memaksa Pak Aceh untuk berbicara banyak soal itu. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit dari sekarang. Kalaupun dibantah, saya tetap berkeras bahwa ini adalah partai yang semangatnya ada pada seorang tokoh, seorang anak muda yang layu. Kurang tepat bahasanya. Saya harus menggunakan sedikit bahasa yang agak ekstrim. Dan saya harus mengumpulkan energi untuk itu. Seorang anak bangsa yang dilayukan pada saat dia sedang tumbuh berkembang. Saya harus menggunakan kata dilayukan karena di tempat ini pula Pak Aceh Suardike bersama dengan timnya yang lain menjelaskan secara detail yang kemudian di salah satu episode Akbar Faisal Unsensor judulnya adalah kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum. Pak Aceh, coba jelaskan bagaimana proses kelahiran partai ini supaya saya berikan Anda panggung. Karena saya yakin betul di antara Anda semuanya dengan semangat dari seorang anak muda tadi yang saya sebutkan Anas Urbaningrum, ada semangat-semangat yang luar biasa. Anda gunakan forum ini. Akbar Faisal Unsensor adalah forum bagi semua orang untuk berbicara. Silakan, Bro. Ya. Jadi sebenarnya motivasi kita membuat partai ini salah satunya terinspirasi memang dari figur Anas Urbaningrum, inspirasi ya. Oke. Kemudian kita kita sering ke Bandung, kita diskusi dan sebagainya. Tapi kan yang datang ke Bandung tidak hanya saya saja. Oke. Banyak orang bisa datang berdiskusi dan namanya politisi kan diskusinya soal politik. Kadang kita diskusi soal bola karena beliau kan penggemar MU. Jadi kita diskusi itu. Nah, ketika kita lihat problem kebangsaan yang ada sekarang, akhirnya kita mencoba mendiskusikan yang lebih serius, yaitu soal kemungkinan munculnya partai. Ya, yang hal utama yang saya cari ke beliau adalah doa dan restu. Karena bagi saya, doa dan restu orang yang teraniaya itu akan jauh lebih manjur untuk memudahkan jalan yang akan saya rintis dengan teman-teman. Ya, beliau memberikan doa dan restu itu. Dan alhamdulillah ya, Astungkare, doa beliau itu boleh diakui atau tidak. Mungkin karena benar bahasa orang-orang bijak mengatakan doa orang teraniaya itu manjur. Kami relatif sangat dimudahkan dalam konsolidasi, dalam segala hal yang sifatnya teknis. Sampai sekarang. Kami pun kadang-kadang terbangun-bangun kadang-kadang. Misalnya saya dengan Bang Mirwan Amir, kan udah pengalaman juga dia di DPR, interaksi banyak dengan Mas Sri Mulyono apa. Ketika kadang-kadang kita lihat, kok ini jadi gampang ya? Padahal dunia susah sekali kita nggak kebayang. Sepertinya ada semesta juga yang bekerja memudahkan ini gitu. Itu keyakinan kami. Sehingga banyak hal yang kesannya terhambat tiba-tiba jadi mudah. Sampai sekarang. Kami sudah punya sekarang sekretariat pusat, kemudian juga daerah-daerah juga bergairah ya. Dan kami kemudian terpaksa harus mempercepat membuat embrio-embrio istilah kami di tiap provinsi untuk biar bisa bergerak lebih cepat sembari menunggu proses di hukum dan HAM karena mekanisme administrasi ini harus kami lewati gitu. Tapi ini bergeraknya sangat simultan. Nah, kami merasakan tampaknya doa restu dari Mas Anas ini cukup manjur untuk melahirkan partai ini. Dan kami mengambil posisi nama Kebangkitan Nusantara ini juga ingin melakukan penguatan terhadap historical politik. Jadi politik yang berbasis kepada kesejarahan. Orang biar tidak lupa dengan bahwa perjuangan pergerakan itu aspek kesejarahan ini penting. Dan orang juga akan teringat juga bahwa sejarah pernah terjadi seorang AU di puncak kepemimpinannya kemudian dipaksakan dia harus mundur dengan berbagai cara yang akhirnya dia harus alami, dia lewati dengan masa-masa yang tidak masuk akal secara hukum lah. Dan Mas Anas sebenarnya sangat ingin nanti beliau kalau keluar ada panggung untuk eksaminasi bersama mereka yang pernah mengkriminalkan beliau. Biar disaksikan oleh para pakar-pakar hukum. Itu mimpi beliau untuk publik bisa tahu apakah beliau seorang koruptor atau seorang yang dikoruptorkan. Itunya. Nah, terlepas dari posisi yang dihadapi Mas Anas itu, kami mencoba mengembangkan ini sekaligus juga menggali pemikiran-pemikiran beliau dalam banyak buku yang beliau tulis.
kami coba internalisasi juga di dalam partai ini. Apakah salah satu kemudahan yang Anda maksud tadi itu adalah karena konsolidasinya menjadi lebih mudah, terutama karena Partai Kebangkitan Nusantara ini mendapatkan apa? Kata yang tepatnya apa? Perpindahan atau penyerahan atau wajah baru dari Partai Pakar Pangan. Itu salah satu kemudahan yang kami dapatkan dan beliau juga sangat mendukung sekali proses ini. Maksudnya Pak Jenderal Yassin. Pak Jenderal Yassin dan Pak Jackson Kemaat juga, bahkan beliau rajin sibuk gitu loh. Demi istilahnya semua seperti menjadi pejuang. Semua menjadi pejuang pergerakan ini biar harus hadir. Kira-kira begitu kondisinya. Dan itu kan berbeda sekali dengan kondisi, saya nggak tahu ya partai lain, tapi kami merasakan itu. Dan betul-betul kami merasakan bahwa kultur jiwa pergerakan di dalam partai ini tumbuh betul. Semua teman-teman dengan semangat gotong royong tuh jalan. Gitu. Jadi sampai sekarang saya pun ya jadi kapten kesebelasan, yang sayap kanan gerak, sayap kanan yang libero bergerak, kiper bergerak, masing-masing udah bergerak dengan tempatnya masing-masing. Tidak perlu lagi diajarin nendang bola dari awal. Ya, nggak perlu diajarin lagi karena mereka memang sudah terlatih 8 tahun lebih, bahkan hampir 10 tahun dari awal mula hiruk pikuk itu dalam posisi pressure, dalam posisi di jalan terjal, dalam posisi terpinggirkan, dan kami tetap masih solid. Artinya kalau kita bicara soal value perjuangan politik, itu publik sudah bisa melihat. Kami tidak berebut jabatan, kami bahkan berapa kali ikhlas melepaskan jabatan demi sebuah value yang kita perjuangkan. Nah, inilah tampaknya modal ini sedang tumbuh kembang, memudahkan perjuangan kami secara administrasi, secara organisasi, itu kami lihat. Makanya kami berani targetkan akhir tahun ini mudah-mudahan udah selesai infrastruktur politik. Jadi dari tanggal 28 Oktober kami ambil Sumpah Pemuda. Kenapa ambil Sumpah Pemuda? Ada filosofi yang menarik di antara 3 hal tadi, soal tanah air, soal bangsa, soal bahasa dan sebagainya. Itu adalah bagaimana kita belajar menentukan bahasa Indonesia misalnya sebagai bahasa induk kita. Bahasa itu berasal dari bahasa Melayu yang jumlah penduduknya kecil, bukan pakai bahasa Jawa, bukan pakai bahasa Sunda yang jumlahnya warga penduduknya lebih banyak, tapi memilih yang jauh lebih kecil. Tidak juga pakai bahasa Bugis, tidak juga pakai bahasa Madura, nggak pakai bahasa Bali, tapi dipakai bahasa Melayu yang kemudian dipilih menjadi bahasa Indonesia karena kita punya rasa memiliki dari Sabang sampai Merauke itu. Nah, semangat itu muncul sehingga saya yang secara geopolitik, secara kultur politik tidak masuk akal orang Hindu, suku minoritas, diminta teman-teman dari berbagai suku, kemudian saya harus jadi kapten kesebelasannya. Saya udah bilang, kok harus saya? Saya akan banyak pertanyaan soal itu. Tenang, saya harus menyapa Ujang dulu. Siap, Bang Kang Ujang. Saya baca pernyataan Anda agak menohok. Anda mengatakan bahwa terlalu kecil. Kalau kemudian kehadiran Partai Kebangkitan Nusantara ini hanya dipakai untuk membayang-bayangi atau berhadapan-hadapan dengan Partai Demokrat. Sebenarnya saya, meskipun kita tahu bagaimana teman-teman yang ada di Partai Kebangkitan Nusantara, tadi kita sudah bicara tentang Anas dan kawan-kawan. Tapi kemudian kenapa Anda langsung masuk pada strike to the point dengan kesimpulan seperti itu? Ya, saya melihat begini ya. Tokoh figur Anas Urbaningrum itu tokoh orang besar ya, anak muda besar gitu ya. Dan saya mengikuti perjalanan karirnya, Bang. Jadi semenjak saya SMA sudah paham bahwa beliau itu aktivis yang tadi katakanlah dilayukan gitu kan. Dan terbukti hari ini magnet itu masih ada. Makanya Bang Gede Pasek gitu dan kawan-kawan yang lain membangun sebuah partai katakanlah yang itu memang diafiliasikan kepada, mohon maaf ya, ke Bang Anas. Saya mengatakannya Bang Anas. Oleh karena itu saya mengatakan figur Anas itu bukan figur kecil, bukan figur yang kosong gitu ya, tapi figur besar yang memang tadi kalau kita bisa sandingkan dengan Demokrat, ya kan katakanlah dengan AHY, itu jauh lebih baik daripada, mohon maaf, AHY kalau Pak Anas. Berbeda kalau misalkan disandingkan dengan Pak SBY. Ya kan mungkin terkait dengan pengalaman dan usia lain sebagainya gitu kan. Tapi saya melihatnya disandingkan dengan Pak SBY pun
Pak Anas, Bang Anas itu waktu itu menang, bayangkan, ketika Kongres Partai Demokrat. Artinya ini figur yang menurut saya luar biasa, yang menurut saya magnetnya sekarang masih diikuti oleh para pengikutnya. Dan saya melihat ya, saya itu sekitar 4 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya berkunjung gitu kan, bersama dosen saya ke sana ke Sukamiskin gitu, ketemu Bang Anas, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya, kita juga kan aktivis pergerakan gitu, saya sebagai pengamat politik juga sebagai akademisi gitu. Ya beliau memang mengatakan ya banyak hal lah terkait dengan persoalan kebangsaan. Ya kalau boleh saya katakan tadi, kembali kepada pertanyaan Bang Akbar Faisal, beliau bukanlah sosok yang kalau bahasa anak muda itu kaleng-kaleng, yang ecek-ecek, yang memang tadi bisa jadi dikoruptorkan dalam konteks tertentu untuk memang bisa jadi mengamankan kekuasaan yang ketika itu ya kan kuat. Kan bisa ada skenario seperti itu. Nah saya membacanya seperti itu, Bang. Jadi kalaupun kelahiran Partai Kebangkitan Nusantara ini gitu ya, tadi terlalu kecil kalau memang harus dibandingkan dengan Partai Demokrat. Oleh karena itu sebenarnya tantangan dari Bang Gede Pasek ya, artinya ini tantangan. Kalaupun nanti misalkan kehadiran Partai Kebangkitan Nusantara ini misalkan tadi ya tidak mampu ya kan bersaing dengan partai lain termasuk dengan Partai Demokrat, maka bahasa saya nanti Partai Demokrat bisa mentertawakan. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Oh gitu. Paham? Ya. Kalau begitu kemudian kita maju selangkah dari situ. Saya ingin bertanya sama Kang Ujang nih kalau kayak gini ceritanya nih. Apakah tepat kalau kita katakan bahwa Partai Demokrat harus menyiapkan diri dengan baik dengan kehadiran partainya Pak Anas ini? Ya. Karena kemungkinan saja bisa, tadi kan Anda membuat perbandingan komparasi antara Anas dengan SBY, Anas dengan AHY kan gitu ya. Jelas tadi bahasanya. Jadi kalau orang mengatakan, kalau mengikuti logika itu, wah kalau begini nih beneran punya Anas dan ternyata benar gitu ya. Ini terancam nih Partai Demokrat. Ini statusnya partai, bukan partai untuk Anas Urbaningrum, ya. tapi dibangun oleh teman-teman Anas Urbaningrum. Baru sampai di situ ceritanya nih. Semuanya paham. Saya mencoba aja untuk anak dikit gitu kan. Saya kembali ke Kang Ujang. Gimana dengan pertanyaan itu? Ya, pokoknya harus waspada dan hati-hati. Waspada dan hati-hati. Iya, kemunculan partai baru itu kan begini. Kalau tadi girohnya adalah giroh, pergerakan dan perlawanan, ini akan menjadi sebuah kekuatan. Gitu. Berbeda kalau girohnya giroh misalkan dendam ya. Saya rasa tidak, bukan. Tapi giroh pergerakan ini dan perlawanan untuk apa? Untuk katakan anti mainstream, ya kan? Untuk tadi untuk menyelesaikan persoalan hal-hal kebangsaan yang hari ini karut marut gitu, termasuk mungkin mengkritik persoalan kebangsaan ketika zaman Pak SBY gitu kan. Nah kalau itu bisa dilakukan ya tentu pikiran-pikiran Bang Gede Pasek dan Bang Anas dan tentu ya seluruh pengurus dan kader Partai Kebangkitan Nusantara ini akan panjang jauh ke depan. Saya melihatnya seperti itu. Karena begini, kalau kita melihat Partai Demokrat, walaupun dia posisi di oposisi kan pasti akan cenderung dikerjai nih. Memang kalau partai oposisi kalau dikerjai tentu akan naik. Tetapi dalam konteks yang lain saya melihatnya kalau ada saingan yang lain ya, yang tentu tadi Partai Kebangkitan Nusantara bisa menggembosi. Siapa yang mengerjainya? Lawang Partai Demokrat bukan lagi partai penguasa? Ya konstruksi politik kan sederhana Bang. Kalau dimanapun partai oposisi pasti dikerjai. Ya misalkan PKS saja sudah pecah. Ya kan lalu sekarang Partai Demokrat tanda petik ya mohon maaf ya dikudeta lah secara ini. Tapi apapun itu perdebatan di situ. Saya ingin kembali ke Partai Kebangkitan Nusantara. Ini kehadiran dan kemunculannya saya punya keyakinan. Kalau pergerakannya progresif gitu ya. Dan menantang tentang realitas persoalan kebangsaan, dia hadir ingin membangun visi yang baru gitu ya. Saya punya keyakinan dia bisa. Itu bisa ya. Saya yakin. Coba tampilin begitu wajah partai-partai kita berikut dengan pecahan-pecahannya. Nih. Jadi dalam sejarah politik modern kita ya, pasca reformasi ya. Ini nih. Partai Golkar paling banyak kalau kita mau menyebutnya pecahan ya. Dan memang seperti itu sih. Jadi itu statusnya cucu dong? Tunggu dulu, Bang. Udah kan?
Coba lihat nih. Ya, cucu paling disayang sama kakek. Nah ini ada Partai Golkar ini ada pertama yang pecahnya itu kan dengan Partai PKP awalnya, kemudian Hanura, Gerindra, Nasdem, Berkarya gitu kan. Jadi ada sampai 7 itu pecahannya itu, tanda petik ya. Partai PAN pecah juga. Sekarang sudah ada partai baru nih. Ini lawannya apa? Bukan lawan. Kita gunakan bahasa apa teman itu? kompetisi. Kompetitor. Teman Partai baru, kompetisi. teman kompetisi. Partai Umat, partainya Pak Amin Rais. PKS juga begitu. Ada pecahannya bernama Partai Gelora, Pak Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah. Partai Kebangkitan Nusantara ini pecahannya siapa? Bukan pecahannya nih. Ini kayaknya kayak pohon buah itu, batu dari buah itu tumbuh sendiri dia. Tumbuh sendiri dia. Ya. Nah inilah kira-kira ya, jadi betapa kemudian tahun 2024 itu nantinya Pilpres dan Pileg itu nantinya akan sangat meriah. Pak Pase, kenapa sampai kemudian banyak orang yang apa namanya memberi perhatian kepada Anda dalam apa sih istilahnya itu pengukurannya Google itu ya, itu namanya PKN itu dalam 1 minggu ini luar biasa. Terutama dengan mundurnya Anda dari Partai Hanura itu pemberitaannya tinggi sekali. Tapi yang saya mau katakan begini, posisi orang tercederai, teraniaya politik, dalam sejarahnya selalu mendapatkan tempat. Di Afrika Selatan, Nelson Mandela memenangkan pertarungan. Menjadi presiden bahkan setelah 27 tahun di penjara. Dikencingin di penjara. Di Malaysia ada seorang tokoh yang meskipun selalu gagal menjadi Perdana Menteri, tapi selalu berada pada elit dimanapun dia partainya berada, Pak Anwar Ibrahim, dan di banyak tempat. Bagaimana kemudian ketika Marcos jatuh di Filipina, istrinya Aquino, Ibu Benigno itu malah apa namanya itu Cory Aquino malah menjadi presiden. Ini poin-poin dalam karakter perpolitikan terutama di negara-negara dunia ketiga, nanti Pak Ujang secara akademis membahasnya, itu selalu mendapatkan tempat. Saya buat menjadi sederhana bahasanya. Kalau kemudian Partai Kebangkitan Bangsa ini tidak boleh diabaikan, terutama karena faktor Anas. Apakah Anda memang menyiapkan untuk itu? Jadi secara kultur politik, rakyat selalu mencintai keadilan. Ketika ada orang korban daripada ketidakadilan, maka disitulah keberpihakan rakyat secara alami akan terjadi gitu loh. Saya kira peristiwa-peristiwa internasional itu yang terjadi. Ya. Nah, kalau kami sebenarnya lebih pada fokus karena ini masih partai baru ya, kita polanya dengan pola rebranding, kemudian kita menata ulang, kemudian kita fokus kepada partai nasionalis religius yang berbasiskan kenusantaraan. Artinya nasionalisme yang kita bangun itu adalah memang yang tumbuh kembang dari Ibu Pertiwi, bukan dari hasil pemikiran import. Karena kearifan tradisional kita yang harus pakai alat perjuangan untuk bangsa ini menjadi Indonesia unggul. Dan disitulah kita berjuang. Jadi kami, jujur saja, kami mempersiapkan infrastruktur politik ini tidak hanya untuk Anas Urbaningrum, tapi ini untuk seluruh warga negara Indonesia yang sevisi dengan kita. Bahwa kenusantaraan ini harus dikedepankan ketika ingin Indonesia ini sejahtera. Karena apa? Nilai-nilai value kenusantaraan itu, setiap ada kesejahteraan dia pasti muncul keharmonisan. Itu perbedaan nasionalisme kita dengan negara-negara lain. Nah, di sini selalu pola-pola penyelesaian adat, apa itu semua harmoni dia. Nah, kami menyiapkan tempat ini tentu tidak hanya untuk seorang Anas Urbaningrum, tapi untuk semua orang yang merasa pernah diperlakukan tidak adil, dia perlu tempat perjuangan. Maka dia tidak akan dapat tempat di partai-partai yang dibangun dengan sistem monarki. Walaupun partai itu hidup di negara demokrasi, tapi pengelolaannya dengan cara monarki, maka sistemnya pewarisan keluarga. Dia tidak akan bisa dapat orang-orang yang diperlakukan tidak adil, tidak akan bisa di situ. Karena sudah ada perbedaan kelas di situ. Dan dia juga tidak akan dapat perlindungan ketidakadilan dari partai-partai yang dibangun dengan basis pengelolaan perusahaan.
seakan partai politik adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang sebagai pemegang saham mayoritas. Dia tidak akan mungkin bisa dilindungi di situ. Karena kalau ketika dikelola secara perusahaan, maka partai politik itu hanya berpikir kapan kembali modal dan berapa keuntungan. Nah, kami ambil sisi yang ketiga. Tapi pertanyaannya kan, emang ada partai yang memperlakukan diri seperti perusahaan? Nah, artinya kan kita lihat pendekatan kapital. Partai politik berbasis kapital. Maka pengelolaan itu seperti perusahaan, maka itu kita rumpunkan di situ. Ada pengelolaan partai politik yang berbasis kepada monarki, artinya diwariskan kepada anak keturunannya saja. Ini orang-orang yang diperlakukan tidak adil nggak mungkin. Orang-orang ini hanya bisa dia terlindungi di partai yang dilakukan oleh kaum pergerakan. Orang-orang pergerakan itu memang sudah terbiasa dia mendampingi orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Nah, kami yang mengisi ruang itu. Seberapa porsi ruang orang yang diperlakukan tidak adil bisa kami lindungi akan terlihat nanti dalam proses perjalanan ini. Orang-orang yang menjadi korban seperti itu ketika dia tidak dapat perlindungan politik di sana, maka mungkin dia akan nyaman di kami. Karena kami pun sudah pernah merasakan bagaimana diperlakukan tidak adil. Tapi kami mampu bertahan melawan ketidakadilan itu dengan tenang, dengan jangka waktu yang cukup panjang. Anas itu kan akan keluar pada tahun depan ya? Ini PP 99 kan sudah dicabut. Baik dari MK maupun dari MA. Ya. Yang belum kan peraturan teknisnya. Kalau peraturan teknisnya itu kita belum tahu isinya seperti apa ya. Kalau hitungannya rasionalnya mestinya beliau lebih cepat lagi sudah bisa keluar. Kapan? Kenapa? Karena beliau sudah habis masa jabatan, masa tahanannya. Jadi kapan harus keluar? Kalau ternyata PP-nya sudah tergantung berapa perhitungan remisi yang beliau harus dapatkan. Karena selama ini kan diambil itu. Pelanggaran hak asasi manusia dari hasil karya Denny Indrayana di zaman Pak SBY itu, yang kami baca sebenarnya itu tampaknya memang salah satu cara untuk memperlama Anas Urbaningrum ada di dalam. Maka kami melihat perhitungan remisi kalau diperhitungkan dari awal Mas Anas ditahan sampai sekarang, maka seharusnya beliau sudah siap-siap untuk keluar. Sekarang tergantung aturannya, teknisnya seperti apa. Ya, pertanyaannya kan begini bro, you kan tahu ya. Banyak orang yang membaca bahwa ini memang kendaraannya Anas. Karena dari penampilan, ya ini realitas politiknya, jangan tersinggung bro. Enggak. You kan orang Bali ya. Ya kan, kemudian non Muslim. Dalam politik kita yang masih sangat dikuasai oleh politik aliran, bahkan sudah mengarah pada identitas, orang-orang luar Jawa seperti kita ini kan, harus tahu diri, kan gitu ya. Nah, orang melihat bahwa ini memang untuk Anas, meskipun Anas kan hak politiknya dicabut selama 5 tahun ya. Iya, hak untuk memilih dan dipilih dicabut, tetapi hak berserikat berkumpul itu tidak. Makanya jadi orang mendapatkan pembenaran bahwa ini adalah disiapin oleh teman-temannya yang memang para aktivis harus kita akui itu sebuah rumah. Di situlah nantinya Anas dengan seluruh potensinya itu akan memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk negerinya yang sempat tertahan. Itu yang saya maksud bro. Ya. Jadi kalau itu saya kembalikan kepada Mas Anas nanti setelah keluar. Ya. Yang pasti posisi Mas Anas hari ini beliau konsentrasi menjalani itu. Yang hari ini yang bisa kami lakukan, kami berdoa semoga keadilan akibat PP 99 itu bisa segera terlaksana. Nah, bagaimana setelah Anas keluar? Saya kira semua pengamat politik pasti juga bisa membacanya, pasti memberikan warna dinamika politik karena beliau memang seorang politisi. Jadi kalau memang kita ingin menikmati sebuah dinamika politik yang lebih menarik, lebih meriah, lebih sehat, saya kira memang sebaiknya Mas Anas langsung di luar dulu. Masalah setelah Mas Anas di luar akan langsung dengan kami ataupun tidak, itu kami serahkan kepada Mas Anas. Hanya proses kelahiran kami memang kami meminta doa restu ke beliau. Jadi posisinya di sana aja. Saya tidak mau lewat garis itu dulu. Coba. Saya nggak salah kan? Terbukti kan? Ya kan, oke. Gitu. Dan menurut saya itu harus dipikirkan oleh partai-partai politik. Kang Ujang, Anas identitas politiknya dalam perjalanan politik negeri ini setidaknya 10-20 tahun terakhir ini kan sangat detail ya. Menurut Anda, apakah faktor Anas akan sangat mempengaruhi wajah dan gerakan partai politik ini nantinya?
dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, seberapa besar kira-kira ruang yang akan dia gunakan untuk itu? Yang pertama tentu konstruksi masyarakat kita itu kan patron klien ya. Ketokohan itu penting, figur itu penting. Jadi figur Bang Anas, figur Bang Gede Pasek itu kan yang hadir di situ, itu menjadi penting. Untuk apa? Untuk bisa katakanlah mendapatkan dukungan publik. Nah, saya mengatakannya begini ya, ada dua hal yang paling penting di partai politik ya. Yang pertama itu penyandang nama. Penyandang nama. Iya. Jadi punya nama besar. Jadi partai-partai politik itu selalu akan mencari orang yang punya nama besar, baik dalam konteks nasional maupun daerah. Nah, Bang Anas sih punya nama itu, penyandang nama. Jadi dalam konteks politik ya tentu karena pendukungnya juga banyak gitu ya. Mantan saya begini Bang, sebelum saya lanjutkan, saya melihat ya ketika di Sukamiskin itu yang nengoknya banyak sekali. Saya bilang jarang sekali ya tokoh politik yang lain tuh yang nengok, pasti beliau. Lah iya makanya. Jadi kan makanya kan saya tanya, kira-kira seberapa besar ruang dan peluang bagi partai ini mewarnai perpolitikan kita? Karena ada faktor lain loh, itu tadi Pak Anas harus jeda dulu putusan pengadilannya seperti itu. Saya lanjutkan, yang kedua penyandang dana. Ya kan, siapa? Itu penting. Ya, penting. Jadi itu dua hal itu, penyandang nama dan penyandang dana untuk membesarkan partai juga menjadi penting. Lalu seberapa besar ruang itu ya yang dimiliki Partai Kebangkitan Nusantara gitu. Saya melihat begini, ini kan semua tergantung dari perjuangan dan ikhtiar dari Bang Gede Pasek dan teman-teman. Semakin perjuangan itu keras, ya kan, maka dia akan tercatat sebagai sejarah. Artinya kalau dia kerja keras ya, didukung oleh publik, lalu misalkan bisa ikut menjadi peserta pemilu kan targetnya itu, karena kita kan rejim administrasi nih Bang, ya kan harus tuntas persoalan administrasi memenuhi syarat undang-undangnya itu. Lalu juga bagaimana untuk bisa menerobos ke Senayan yang paling penting. Karena kalau kita lihat pemilu yang lalu saja tidak ada partai baru gitu kan yang mampu menembus ke sana. Oleh karena itu ya ini menjadi pikiran besar gitu, bagaimana magnet Bang Anas yang tadi katakanlah hak politiknya dicabut 5 tahun itu, tapi tidak melemahkan kekuatan pergerakan teman-teman di Partai Kebangkitan Nusantara. Bagaimana dengan tadi yang saya katakan bahwa faktor ketokohan khususnya sebagai orang yang pernah dicederai, orang yang pernah dizolimi, dalam perpolitikan kita selain Soekarno, kan setelah itu kan nggak ada tuh gitu ya, yang tiba-tiba ditahan, keluar dari penjara dan kemudian melakukan perlawanan politik dengan berbagai bentuk dan kemudian menjulang. Apakah akan terjadi pada kasus Partai Kebangkitan Nusantara, khususnya pada diri Anas? Begini Bang, di politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin. Dan kembalinya Anas ke pentas politik nanti, katakan setelah 5 tahun yang dicabut hak politiknya itu, memungkinkan Bang Anas untuk berpikir keras tadi ya, untuk bisa mengembalikan kejayaan nama besar pribadinya dulu. Lalu partainya yang sekarang digagas oleh Bang Gede Pasek gitu. Nah, ruang biasanya begini, orang yang memang tadi dianggap didolimi itu semua pikirannya, semua tenaganya gitu, semua kalau menurut saya ruh perjuangannya itu pasti akan lebih keras daripada partai-partai yang lain. Nah, kalau kita bandingkan misalkan di negara yang lain ya, tadi ya banyak orang yang tokoh-tokoh yang terdolimi lalu suatu saat menjadi sebuah pemimpin ya kan di negaranya masing-masing itu. Gini polanya, tergantung juga daripada dinamika politik nanti yang berkembang. Karena begini, keuntungan Bang Anas, gini, masyarakat kita itu kan mudah lupa juga terhadap persoalan-persoalan apapun. Dan yang kedua itu kita pemaaf. Jadi kehadiran Bang Anas nanti itu sebenarnya selain dia tokoh intelektual yang cerdas, aktivis yang tadi tergantung isu dari Bang Gede Pasek untuk bisa memainkan bahwa Bang Anas adalah pihak yang didolimi itu ya, itu menjadi terbuka Bang. Saya melihatnya seperti itu. Tetapi pasti kan ada juga, mohon maaf, lawan-lawan politik dari Bang Gede gitu ya, dari Bang Anas untuk mengcounter setiap pergerakan-pergerakan ini. Jadi kalau isunya mampu dikemas dengan baik, ya kan, dengan tadi bahwa Bang Anas ada dilayukan, ya kan, lalu dikoruptorkan, ya kan, lalu tadi didolimi, gitu kan, itu bisa menjadi poin, entry point penting dalam konteks masuk lagi ke pentas politik nasional di kemudian hari. Saya punya keyakinan itu, Bang. Pak Pasek, semakin
mengerucut pembicaraan kita. Saya tidak terlalu tertarik bicara tentang dana. Pertanyaan yang selalu saya ajukan kepada teman-teman yang mendirikan partai politik, Anda kehususan karena ya latar belakang orang-orang yang ada di Partai Kebangkitan Nusantara ini kok saya kenal banget gitu ya, nama-nama tokohnya gitu ya. Jadi modalnya tekad dan nekat. Nah, jadi ada dua modal, tekad dan nekat. Nah ini yang saya sedang betul-betul pikirkan dari tadi itu adalah yang saya katakan tadi, Anwar Ibrahim di Malaysia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, Lech Walesa di Polandia. Lech Walesa di Polandia. Apakah itu juga akan menjadi salah satu jualan, tanda petik jualan Partai Kebangkitan Nusantara? Saya kira kalau jualannya Partai Kebangkitan Nusantara ini lebih fokus pada bagaimana hal-hal yang lebih mendasar ya. Jadi misalnya dari aspek pendidikan, kita punya mainstream yang berbeda dengan yang ada sekarang. Kalau besok-besok kita mengatur negara ini, maka pendidikan kesejarahan yang akan kami depankan. Bukan matematika, fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Tapi pendidikan sejarah dulu. Kenapa pendidikan sejarah dulu? Agar terbangun intangible capital dari anak-anak kita sebagai rasa bangga. Dia bahwa dia pernah lahir di bumi Nusantara yang pernah besar dari beberapa abad sebelumnya. Nah ini penting. Karena ini instrumen untuk memotivasi dia mau belajar lebih serius. Setelah itu belajar matematika dan sebagainya. Jadi kami kalau bicara soal visi lebih ke sana. Nah, tapi kalau kemudian mau dikaitkan dengan kehadiran AU nanti keluar dan sebagainya, bahwa kami pastilah karena kami ini memang berlatar belakang orang yang terzolimi, kelompok yang termarginalkan anak sebuah prinsip. Kami tentu tidak ingin ada hal itu terjadi lagi. Itu yang saya maksud. Kenapa? Gini bro. Kan saya tidak hanya itu saja. Iya, gitu ya paham. Tapi maksud saya begini. Kenapa Anda harus malu-malu untuk menanggapi apa yang saya katakan tadi? Bukan. Karena sangat mendasar loh. Ini mendasar juga. Saya membayangkan Anda membuat sebuah program atau barangkali menjadi salah satu pikiran utama Anda itu tentang menghindarkan negara menjadi alat untuk mengkriminalisasi warga. Pas. Jadi itu sangat mendasar sekali. Jadi itu memang tentu menjadi concern kita. Ya. Bagaimana negara ikut bertanggung jawab ketika ada perilaku ketidakadilan. Ya. Harus ada mekanisme. Selama ini memang sudah ada rehabilitasi yang diatur dalam KUHP, tapi itu tidak jalan. Nah, kalau kami nanti misal diberikan kepercayaan, maka mereka yang korban-korban ketidakadilan itu negara harus mengambil alih, merehabilitasi dan menanggung. Iya. Itu harus diatur dalam undang-undang. Tetapi kan kami tidak ingin hanya gara-gara kasus Anas kami berpikir itu. Iya. Tapi kami berpikir lebih luas. Semua orang yang tidak adil di Republik ini bersatu kepada kami, mari kita berjuang mencari itu. Iya. Negarawan banget kan? Oke. Gitu kan? Ya Anda benar, karena Anda berada di kantornya Nagara Institute. Sudah benar itu gitu kan? Nah, dan saya juga seperti yang sebenarnya Kang Ujang tadi, kami tidak mau partai ini, PKN ini, dilinearkan begitu dia hadir, seakan akan berhadapan dengan Demokrat. Tidak. Enggak ya? Tidak. Kami betul-betul tidak. Kami akan konsentrasi urusan kami sendiri. Kami hanya ingin menunjukkan kinerja kami sendiri, persiapan kami sendiri, dan tidak ada waktu untuk berhadapan-hadapan dengan yang lain. Ini waktu sudah mepet. Kami fokus infrastruktur partai, kami khusus dengan persiapan verifikasi. Itu udah habis waktu itu. Jadi kami fokus pada itu. Bahwa karena kami serius, kemudian banyak teman-teman bernostalgia ingin bergabung bersama kami, itu sebuah realitas. Seperti hari ini misalnya, banyak alumni-alumni, Bang Akbar juga kan alumni Demokrat, habis itu alumni Hanura, hampir sama lah jalan kita. Siapa tuh kemudian kesini juga kan bisa aja. Nah, maksudnya apa nih sebenarnya? Sekalian ngajak gitu. Nah, teman-teman di daerah yang kami alami hari ini, itu kekuatan alumni itu besar sekali. Ya. Jadi mereka yang dulu bersama-sama kami di Demokrat, itu sudah keluar mereka, itu pada tertarik untuk ikut bersama-sama, seakan itu yang kami sebut historical power. Jadi kekuatan kesejarahan itu luar biasa. Tidak hanya SMA saja ada temu alumni, di partai politik pun ternyata bisa jadi temu alumni juga untuk perjuangan yang baru gitu loh. Saya kira ini kekuatan terbesar kami
Ditambah lagi ya teman-teman aktivis di PPI yang belum berpartai ya. Karena di PPI kan itu ormas, lintas partai, ada orang PNS, ada macam-macam. Tetapi untuk yang ingin berpartai, yang belum berpartai cenderung ke kami. Ada teman-teman Cipayung Plus yang memang para aktivis pergerakan. Jadi yang banyak di kami hari ini kebanyakan para kaum pergerakan, tinggal pengusahanya yang belum banyak masuk. Tapi saya dengar, tapi saya dengar banyak orang Demokrat yang justru sekarang merapat kepada Anda. Makanya gambar kita tadi itu seperti itu. Bukan saya bikin gambar itu. Ya, kami yang bikin, kami mendapatkan informasi. Nah, tapi kami betul-betul ya, kami punya etika begini. Banyak juga orang yang dari Hanura, kan kita interaksi lama kan. Ingin ikut kami sampaikan jangan dulu. Kalau Anda sudah selesai di partai itu, pengunduran diri sudah selesai, memang sudah nggak terikat, baru kami mau terima. Ini posisi etis kita. Jadi kami tidak ingin polanya merayu, membajak itu enggak. Kami lebih pada posisi kami sampaikan informasi, karena interaksi kita sudah tidak perlu lagi diuji. Dulu teman-teman yang di Demokrat dulu kita ajak bareng-bareng kan mereka sudah tahu. Dia sudah kenal Mirwan Amir kayak apa, kenal kita seperti apa, teman-teman yang lainnya di Demokrat udah kenal seperti apa. Dia sudah kenal. Sehingga karena dia sudah kenal, tidak perlu lagi adaptasi. Hanya kita hanya menyampaikan aja, kami sekarang udah punya partai. Kalau mau nostalgia yuk bareng-bareng. Nah, kira-kira gitulah. Kang Ujang. Nah, kekuatan itu ternyata luar biasa gitu loh. Kang Ujang, ini terakhir. Unik loh sebenarnya PKN ini. Tadi itu kami bikin gambar itu apakah dia turunan dari Demokrat atau Hanura itu penggambaran saja. Tapi sebenarnya ini menarik memang itu. Bukan cuma Hanura dan Demokrat. Demokrat garisnya Anas karena dia pernah ketua umum di sana. Hanuranya karena dia adalah mantan sekjen di Hanura. Tetapi ada namanya PPI yang ormas didirikan memang oleh Pak Anas waktu itu untuk kegiatan-kegiatan politiknya selama beliau di dalam tahanan. Ada pula faktor HMI-nya. Anas itu selalu diidentikan dengan HMI. Dan masih banyak yang lain segala macam. So, yang ingin saya katakan, sebagai partai baru, sebenarnya PKN ini betul-betul bisa menjadi ancaman, tanda petik, bagi partai-partai lama, terkhusus lagi partai-partai baru yang relatifly pangsa pasarnya memang terbatas. Apa tanggapan Anda? Ya saya sepakat Bang ya. Partai ini harus pertama punya roh dulu. Partai-partai baru itu ya, termasuk yang lalu yang tidak lolos ke Senayan itu tidak punya roh. Jadi roh ini penting karena kayak setiap benda gitu ya, setiap apapun gitu. Kalau dia tidak punya roh yang menggerakkan, ini nggak jalan. Oleh karena itu saya melihat PKN ini punya roh. Rohnya apa? Tadi ada visi ke depan gitu kan. Lalu apa juga didorong oleh kekuatan tadi, magnet kekuatan yang ada di sekitar Bang Anas, ya kan tadi ada kelompok HMI kan, bahkan tadi kelompok Cipayung kan, lalu dua partai tadi yang katakanlah ya alumni ya dari dua partai Hanura dan Demokrat. Nah, saya melihatnya begini Bang, semua itu tergantung dari bagaimana PKN ini, ya semua tokohnya yang ada maupun kadernya, ya bersama-sama mengambil perjuangan, mohon maaf, kegagalan dari partai-partai baru. Ini penting, karena kalau nanti, karena ada anggapan, tadi saya diwawancara oleh banyak media, banyak sekali terkait dengan Bang Gede Pasek dan PKN, mereka menganggapnya gitu ya, partai baru itu bentuk dulu, urusan tidak lolos belakangan gitu. Nah ini kan harus dijawab, harus dibantah gitu kan oleh PKN sendiri. Nah, oleh karena itu saya tadi memiliki ruh itu penting. Yang kedua apa? Perjuangannya tadi keberpihakan kepada rakyat menjadi penting Bang. Selama ini mohon maaf ya, saya juga pernah jadi ketua tim sukses walaupun saya akademisi ya. Lalu pernah juga ikut sebuah tokoh besar gitu di Republik ini dan ketua pemenangan di partai besar. Nah, sebenarnya kalau partai ketika sudah menang ya kadang-kadang mohon maaf ya agak lari gitu kan kemana. Ini yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat kehadiran PKN di tengah-tengah mereka. Jadi rohnya ada, visinya ada, ya kan. Lalu keinginan untuk bisa membangun tadi ya menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan itu menjadi penting. Jadi modal sosial yang dimiliki Bang Anas banyak.
dengan jaringan yang besar, ya kan, dengan perkawanan yang banyak, ya kan, lalu dengan visi yang luar biasa, lalu dengan intelektualitas yang tinggi gitu kan. Ini menjadi modal besar, Bang. Untuk apa? Untuk bisa mendorong PKN ini lebih besar daripada partai-partai yang lain. Sehingga saya punya keyakinan kalau ini digerakkan gitu ya, jalan gitu, smooth, dan itu menjadi sebuah gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif, itu menjadi sebuah gerakan bukan hanya mengancam partai-partai baru yang partai baru, tetapi akan menurut saya mengancam partai-partai kelas menengah. Gitu. Tetapi ya pembuktiannya tentu ada di Bang Gede Pasek. Saya sih meyakini itu. Takut aja deh. Sebenarnya enggak sih. Kita betul-betul kan ada pasar pemilih pemula, pasar nostalgia. Kita tidak akan ganggu yang besar-besar, enggak. Yang penting adalah di kami ini karena dia partai berbasis pada pergerakan, bukan pada yang dua hal yang tadi saya ceritakan, maka dia lebih pada kekuatan diskusi, aksi, dan advokasi. Itu 3 parameter perjuangan politik kita. Tapi kan bro, tidak bisa Anda hindari bahwa di memori publik, ketika berbicara tentang Anas, yang tadi kita sudah sepakati adalah roh dari Partai Kebangkitan Nusantara, maka itu langsung menghubungkannya dengan Demokrat. Lebih dibawa turunannya lagi, itu tadi yang kita bahas. Adalah sebuah jadi ginilah, kalau biar gampangnya begini, Demokrat sekarang berapa persen? 7%. Nah, kita tidak akan ganggu itu. Kami akan mencoba mencari waktu Demokrat yang dulu zamannya Mas Anas. Emang Anda bisa artinya gini lah. Anda kan tidak bisa menentukan mau ganggu atau tidak. Lawan pemilih yang lain kok gitu. Artinya begini. Kan teman-teman yang dulu berjuang yang menyebabkan kemudian menjadi 21% itu kan sekarang banyak ada di mana-mana. Nah, mereka ini kan kekuatan nostalgia yang saya sebut. Sementara yang hari ini ada di Demokrat kan banyak orang-orang baru. Kami tidak akan ganggu orang-orang baru itu untuk kami rayu pindah ke enggak. Kami tidak ganggu. Ini kan alumni Demokrat ini kan ada di luar. Kalau mereka ini masih tetap, mungkin angkanya kan tetap dong bertahan. Nyatanya kan karena mereka banyak keluar, ini menurun. Kemudian masuk orang baru, sekarang nilainya sekian. Nah, ini kita tidak akan ganggu. Kami hanya bernostalgia dengan kekuatan politik yang dulu bersama-sama kita ajak bareng-bareng di sini. Itu aja. Nah, itu salah satu kekuatan partai PKN ini. Saya tidak membantahnya tadi. Saya tidak memotongnya. Termasuk alumni yang ada di depan saya ini alumni juga. Pernah bikin buku juga sama dengan saya kok. Teman-teman, iya, teman-teman sekalian. Kira-kira lah. Ya, Pak Pasek, selamat ya. Terima kasih. Saya harus mengulangi kalimat yang sering saya sampaikan di forum ini adalah Akbar Faisal Unsensor adalah tempat bagi kita semuanya sebagai sebuah bangsa untuk membicarakan niat-niat baik yang muncul dalam masyarakat. Ya, betul. Dan mendirikan partai baru menurut saya adalah sebuah upaya untuk itu. Biarkan zaman nantinya yang akan menentukan apakah Anda jujur atau tidak. Karena dalam politik itu salah satunya semesta juga bisa bekerja. Ya. Anda sudah mengatakan tadi itu. Ada orang dengan modal besar hasilnya tidak banyak. Ada modal yang lebih sedikit dia bisa hasil banyak. Di mana itu? Di situ ruang keadilan rakyat yang terukur, yang kena gitu lah. Kami mencoba sisi itu aja. Sudah 3 kali Anda ngomong soal itu tadi. Harus saya tanamkan terus. karena kami tanpa modal soalnya gitu loh. Kalau kami modal banyak beda lagi bahasanya kan. Modal kami hanya bergerak. Tekad dan nekat. Teman-teman, makasih ya. Sudah hadir di forum ini tadi. Pak Beli Pasek, salam untuk Mas Anas dan teman-teman ya. Ucap segala macam. Kang Ujang, makasih banyak ya. Sama-sama Bang. Inilah forum saya. Siap Bang, makasih nih diundang tokoh besar seperti Bang Akbar Faisal. Makasih. Sebuah kebanggaan Bang. Makasih. Itu dia anak-anak bangsa mengkonsolidasikan diri. Itu dia model anak-anak bangsa mencari jati diri bangsanya. Kita biarkan. Kita berikan waktu untuk berproses. Insya Allah pada titik tertentu bangsa ini akan kuat. Bahwa hari ini ada banyak luka barangkali, ada banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Begitulah sejarah berjalan. Saya, kami, dan kita percaya niat baik itu akan sampai pada sesuatu yang baik juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.